24 jam Jakarta Amerika, Pak. 2 minggu sebelum hari H ada Mas Jody Broto Suseno sama Mbak Anik Siti Haryani, pemilik warung Steak and Shake. Ada yang tahu warung Steak and Shake? Kuning hitam. Dia telepon saya, Pak. Dia bicara sama saya. Jadi kita ke Amerika. Saya bilang jadi. Ya sudah, kita cari tiket first class. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted Bri. Ya teman-teman, kali ini kita masih bicara tentang sebuah peran ya. Jadi peran yang dimainkan oleh Jody sebagai, dalam tanda kutip ya, teman, sahabat, juga rekan bisnis, juga rekan dalam mengumpulkan sedekah. Oke teman-teman, kita bisa bahas itu. Kenapa? Karena faktanya memang ya mereka mengumpulkan sedekah. Nah, ini ada sebuah video yang menjelaskan bahwasanya peran Jody di apa ya? Saya susah sih ngomongnya kalau disebut pengajian juga agak lain gitu ya. Terus kalau disebut apa ya, ini apa ya, stand up comedy juga lain gitu ya. Yang jelas ini sebuah acara yang agak lain gitu ya, walaupun sekarang timbul ya semacam yang mirip-mirip kayak gini yang ujung-ujungnya duit. Kayak teman-teman, biar teman-teman lebih detail, nanti teman-teman lihat dulu videonya. Yuk check it out. Saya, Pak, bener perasaannya tuh ya dengan ilmu sedekah ente aja. Saya ditelepon sama Amerika, ditelepon sama teman-teman di Amerika, ditelepon sama kawan-kawan panitia pengajian di Amerika. Ustazuna, Ustaz Yusuf Mansur, bisa nggak ke Amerika? Saya bilang insya Allah. Kapan? Tanggalnya nanti kita bicarakan. Setelah dapat tanggalnya, apa kata mereka? Kami akan kirimkan tiket buat Ustaz. Saya bilang nggak mau, biar saya beli sendiri. Mereka bilang jangan Ustaz, kami yang beli karena kami yang ngundang. Saya bilang enggak, saya yang beli sendiri karena saya nggak mau tiket ekonomi. Iya, gimana orang kaya? Alah, orang kaya, ente itu orang kaya, punya Allah. Ente punya Allah, kenapa harus merasa miskin? Naik kok bisnis, karena first classnya habis itu. Terus saya bilang sama teman-teman di Amerika, saya maunya bisnis dan saya maunya berlima. Bingung dia, teman-teman bingung. Ya Allah Ustaz, mahal temen. Emang berapa duit Jakarta New York, berapa duit? Ternyata dia bilang berapa per orang, bapak-bapak? 80 juta. Nah, murah apa mahal? Murah apa mahal? Lebih murah mana sama tiket ekonomi? Sampai nggak belajar gitu. Saya ulangi, tiket Jakarta New York bisnis PP pulang pergi 80 juta. Mahal apa murah? Murah. Murah. Lebih murah mana? Bisnis tiket atau ekonomi tiket? Bisnis tiket. Jangan bercanda loh urusan janji Allah. Jangan bercanda. Saya udah bilang, kalau kita udah nembak, gak mungkin gak dapet kecuali kita dibagi first class. Kita ulangi ya, kita ulangi. Kalau kita udah ngehajar nih, kita udah ngelingkerin tiket bisnis nih, terus kita tutup nih, istilahnya nih ada satu tiket udah kita book, udah kita blok. Ini tiket buat 5 orang ya Rob. Gak mungkin tuh gak dikasih, kecuali kita digantinya sama tiket first class. Anda tahu 80 juta kali 3 240 juta. Sekarang 240 juta dibagi 700 berapa? Coba jajal. Coba jajal. 240 juta
240 juta dibagi 700. 342.000. 342.000 rupiah saja untuk tiket bisnis kelas. Dan jangan lupa saya berlima, berarti 80 kali 5 80 juta. 80 juta kali 5 400 juta bagi 700. Bagi 700 ketemunya berapa? 571.000. 571.000. Kalau udah kayak begini Pak, kalau sudah kayak begini, masa nggak sanggup? Bercanda dong. Mau ke Amerika bisnis kelas 5 seat loh, 571.000 nggak sanggup. Bercanda, bercanda. Jangan lupa masih ada komanya tuh, jangan ditutup dulu. 571.000, jangan lupa 571.000. Oke, nolnya 3. Jangan lupa saya berangkat ke Amerika waktu itu 5 bulan lagi. Berarti bagi 5 berapa? 114.000. 114.200. La haula wala quwata illa billah. 114.000 saja. Orang yang tidak mengenal saya mungkin akan bilang sombong. Sombong nih Ustadz nih, naik ke bisnis aja. Kenapa ndak ekonomi? Yang sombong tuh ente, beli tiket ekonomi pakai duit sendiri. Itu sombong. Siapa sih yang sombong? Yang sombong itu yang tidak memakai ayat-ayat Allah. Betul tidak? Coba ikutin kalimat saya. Yang sombong itu, mana kalimatnya bareng-bareng? 1, 2, 3. Yang tidak pakai ayat-ayat Allah. Jadi siapa yang sombong ketika saya pakai bisnis tapi saya pakai ayatnya Allah? Ya enggak lah, kita ini pakai kemudahan Allah. Itu loh, enteng. Subhanallah, mah subhanallah. Dan alhamdulillah Pak, sampai bulan keempat tiket nggak dapet Pak. Tiket Jakarta New York tidak dapet. Terus yang jadi masalah apa? Kan buat saya emang gak masalah. Yang masalah kan orang Amerika sana. Saya emang gak pergi juga gak apa-apa sih. Yang masalah kan dia udah bikin acara, udah begini, udah begitu. Betul tidak? Betul tidak? Lalu mereka telepon lagi sama saya. Ustadz, sudahlah kita kirimin saja tiket ekonomi. Saya tetap bilang gak mau. Saya sudah beli tiket bisnis, jadi jangan kirimin saya tiket ekonomi. Saya gak mau begini loh. Allah ngelihat saya udah punya tiket ekonomi. Terus Allah bilang begini, itu udah ada tiket SUF, pakai aja itu. Lah kan masalah saya 24 jam Jakarta Amerika Pak. 2 minggu sebelum hari H ada Mas Jody Broto Suseno sama Mbak Anik Siti Haryani, pemilik warung Stick and Shake. Ada yang tahu warung Stick and Shake? Kuning hitam. Dia telepon saya Pak, dia bicara sama saya. Jadi kita ke Amerika. Saya bilang jadi. Ya sudah, kita cari tiket first class. Subhanallah. Panitia Amerika nggak bayar, saya juga nggak bayar. Siapa yang bayar? Tuh teman saya tadi. Dengan izin Allah, dialah yang disuruh oleh Allah memberikan saya. Ini loh keajaiban yang begini loh, yang saudara ini harus punya. Oke itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, video itu kan menjelaskan ya bahwasanya peran judi itu ditokohkan sebagai orang yang memberikan sedekah kepada Yusuf Mansur itu sebuah tiket yang ya mungkin sangat mahal ya kalau misalkan pergi ke Amerika. Tapi intinya bukan itu teman-teman poinnya. Nah, dulu kita mungkin sering melihat ya, kita ngebahas tentang bagaimana Yusuf Mansur itu ngumpulin sedekah di luar negeri, karena di ujung video itu ya ujung-ujungnya itu mereka ini artinya Yusuf Mansur dan kawan-kawannya itu mereka menggelar sorban gitu ya, menggelar sajadah untuk mengumpulkan uang. Ujung-ujungnya seperti itu ya teman-teman. Makanya saya katakan ya peran Jody dan Yusuf Mansur ini
ya kita nggak tahu perannya judi itu mengamankan, kalau yang dikatakan di Pak Iqbal itu mengamankan uang Yusuf Mansur, bukan uang Yusuf Mansur, uang sedekah yang dikumpulkan Yusuf Mansur, tapi bukan juga teman-teman, ini uang yang dikumpulkan mereka gitu ya, baik itu Yusuf Mansur, judi dan kawan-kawan. Intinya adalah uang ini diamankan judi gitu ya, menurut Pak Iqbal gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita pelajari, dulu mungkin kita nggak terlalu fokus ke judi dalam peran dalam tanda kutip ya, mereka mencari sedekah di setiap pengajian-pengajian itu ya. Nah ternyata setelah kita telusuri, jadi setiap acara-acara yang berhubungan terutama ke luar negeri ya teman-teman, terutama ke luar negeri, judi itu ya mungkin sering sekali hadir ikut di acara-acara tersebut. Contoh misalkan di Paytrend tersebut ya, di Paytrend tersebut judi itu kan ada acara dengan serum, judi itu kan sebagai apa di Paytrend kan nggak ada. Kalau misalkan kita lihat ke sana itu di posisi judi di Paytrend itu kan nggak ada posisinya gitu. Tapi kenapa judi ikut? Nah itu agak unik deh teman-teman, karena kalau dianggap kalau ini sebuah lingkaran suatu perusahaan yang memang tersistem dengan baik, walaupun itu teman, itu nggak mungkin hadir di salah satu lokasi yang memang sudah dijanjikan untuk melakukan MOU ya, tanganan itu nggak mungkin hadir kalau orang itu tidak berkepentingan. Artinya kalau orang itu di luar kepentingan itu, misalkan kayak gini, sopir atau misalkan saudara, biasanya itu nggak ikut masuk. Nah tapi ini ikut masuk kan di acara Paytrend. Nah begitu juga kalau acara-acara pengajian, mungkin judi itu di lingkungan di belakang meja atau di mungkin bersama dengan pengunjung atau dengan siapa ya di belakang, nggak muncul di panggung. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan sedekah, mungkin benar kata Pak Iqbal itu judi ini tugasnya mengamankan itu ya teman-teman. Karena judi ini kan udah punya PT, secara tidak langsung akan lebih mudah melakukan transfer ke PT daripada dibawa uang dijinjing gitu untuk pergi ke Indonesia. Mungkin seperti itu maksudnya. Nah soal nanti masuk ke Indonesia dan digunakan untuk apa, ya menurut Pak Iqbal untuk dipakai bisnis, untuk membuka warung steak ya saya nggak tahu, mungkin bisa jadi, bisa enggak juga. Nah tapi yang jelas kalau kita telusuri lebih jauh ya, ternyata peran judi dalam setiap acara-acara besar gitu ya, itu ternyata sangat penting. Kenapa? Karena selain sebagai sampel yang ditokohkan, judi itu ternyata mungkin memfasilitasi kegiatan-kegiatan Yusuf Mansur yang dimana ya menurut saya simpelnya kayak gini, ya saya nggak apa-apa bayarin Yusuf Mansur gitu, ibaratnya kayak gini, ya apa-apa saya bayarin orang ini dulu, yang pasti kan nanti hasil dari ini buat buka warung steak kan saya juga untung, kan gitu ibaratnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam proses politik itu ya saya nggak apa-apa lah bayarin kampanye dia gitu, tapi nanti saya dapat proyek, ya kurang lebih seperti itu. Mungkin akan lebih tepatnya ya teman-teman, karena judi mungkin di tahun-tahun itu juga membutuhkan ekspansi yang besar-besaran dan membutuhkan modal yang fresh gitu ya, tanpa adanya pinjaman hutang dari bank, tanpa adanya franchise. Judi ya sangat tertarik lah, oh ya nggak masalah modalin Yusuf Mansur untuk beli tiket ya, atau nanti pulang dapat miliaran gitu, jangankan 300 juta 500 juta pun akan saya bayarin gitu kalau misalkan nanti pulang dapat miliaran. Itu kan cash flow-nya jadi ya berlebih gitu ya, bukan cuma cash flow-nya seimbang, jadi berlebih pemasukannya dan bisa buka cabang di mana-mana. Jadi kalau logikanya adalah ketika judi memberikan tiket dan tanpa imbal balik, itu saya rasa kalau setiap kegiatan besar itu seperti itu ya pasti agak terlalu berat lah. Tapi kalau ada imbal baliknya, logikanya ya nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau misalkan Yusuf Mansur itu masuk dalam bagian dari warung steak itu, dari warung grup itu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa memahami ya, ternyata peran judi itu bukan sebagai rekan Yusuf Mansur itu bukan cuma sekedar menjalankan uang Yusuf Mansur di bisnisnya, tapi memang menurut pikiran saya, judi itu ada peran lebih di sana, baik dalam setiap acara yang mungkin kayak misalkan di Jogja, mungkin judi punya peran lebih gitu ya, dan di luar negeri ya, karena
ya itu dia, sebagai perusahaan yang katakanlah itu F&B yang uangnya berputar setiap hari, akan lebih mudah untuk mendapatkan mengelola uang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia dengan status ya mungkin semacam dalam apa ya, dalam transfer dari luar negeri Indonesia itu semacam pembelian gitu bahasanya ya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa pahami ya, judi itu ketika keluar negeri mungkin di tahun 2013 atau 2014 itu mungkin sudah ada, dan itu mungkin bagian dari apa ya, rencana Yusuf Mansur dan Jody untuk mengamankan uang-uang itu mungkin ya teman-teman, karena agak apa ya, mungkin saya agak mustahil gitu kalau uang itu dengan jumlah yang sangat besar, miliaran kayak gitu, terus kalau dikumpulin ya, kalau setiap hari pengajian itu dikumpulin dengan satu bulan bisa berapa puluh miliar, nggak mungkin lah cuma muncul apa ya, rumah tafis yang jumlahnya saya nggak tahu gitu, saya cari-cari juga sulit gitu ya, apalagi cuma muncul Darul Quran yang kita tahu lah misalkan adanya cuma segitu-gitunya gitu ya, aneh gitu ya teman-teman. Tapi ya begitulah. Jadi sekarang dengan munculnya video ini bisa menjelaskan bahwasanya peran judi dalam mengamankan uang mungkin sesuai dengan perkataan Pak Iqbal itu ya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi jelas ya bahwasanya kalau kita melihat dari histori tersebut, judi yang ditokokan, judi yang membeli tiket, ini saya justru mengarahnya ke sana. Mungkin judi ikut untuk kumpulin itu dan dijadikan untuk gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.